Xiao Yan duduk sendirian, menutup telinga terhadap apa yang dikatakan ratu. Tapi saya harus memikirkan baik-baik tentang apa itu kehendak abadi. Permaisuri memandang pesona alami Xiao Yan dengan kesal, seolah dia tidak bisa menolak semua orang di dunia. Hanya Xiao Yan yang menolaknya bukan untuk pertama kalinya. Setelah merasa sedikit frustrasi, permaisuri menemukan bahwa semakin Xiao Yan seperti ini, semakin dia tertarik. Ternyata Gu Zongsheng pernah merasakan hal ini sebelumnya, apalagi cukup menarik. Mata indah ratu menunduk menjadi bulan sabit, dan melihat wajah tersenyum dengan mata tertutup, dia tidak mengganggunya lagi. Bagi Xiao Yan, tekanannya sangat besar. Oke, saya tidak bercanda dengan Anda, tetapi apakah Anda benar-benar akan mengucapkan selamat tinggal kepada senior Anda? Ratu segera berkata. Baru pada saat itulah Xiao Yan sadar, dan Zhenwu lah yang melakukan percobaan awal lagi. Mengangkat kepalanya, dia melihat Zhenwu yang besar dalam ketiadaan. Meski tidak melakukan terlalu banyak tembakan, namun sayang keberadaannya sendiri sudah menjadi pencegah yang cukup kuat. Terima kasih, Senior Zhenwu, atas bantuan Anda. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Jika tidak ada tembakan seni bela diri yang sebenarnya, avatar percobaan asli mungkin mati sebelum waktunya karena kehilangan ini. Menurut avatar percobaan asli sangat penting bagi Xiao Yan, itu sudah terbukti dengan sendirinya. Yang mulia, tidak perlu bersikap sopan. Suara Zhenwu muncul di benak Xiao Yan, tanpa ada perasaan superior, sebaliknya ada perasaan statusnya lebih rendah dari Xiao Yan. Kerendahan hati dan kelembutan membuat orang merasa sangat nyaman. Eksistensi seperti Zhenwu lebih jauh dari Zunsang. Saya khawatir ini adalah zaman kuno. Jika saya merasakan aura alam maya dalam diri Anda, dapatkah Anda menyerahkannya kepada saya agar mereka dapat meningkatkan kekuatannya kembali dan dapat bertarung dengan seluruh kekuatannya? Kemudian suara Zhenwu terdengar lagi. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Nafas Sujing. Xiao Yan berpikir dalam hatinya, yang seharusnya bukan senior di Danau Jiumushen, tapi pembunuh Sujing yang dimasukkan ke dalam Lingsu oleh Xiao Yan. Segera, pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia membersihkan semua 9 yin binatang surgawi iblis, naga raksasa berskala darah Suerkun dan 2 dewa Taiksu di Lingsu. Apakah itu mereka? Anti-inflamasi. Benar, kecuali 2 benda mati itu, sisanya mengikuti suara Wuzuo Zhenwu. Hei hei hei, kamu ingin memberikan kami, jadi kamu menyadari ada yang tidak beres saat ini dan bertanya pada Xiao Yan. Mulai sekarang, Anda tidak perlu mengikutinya, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Selama periode waktu ini, terima kasih kepada para senior yang telah membantu Xiao Yan, Xiao Yan harus berterima kasih kepada orang-orang Jiuyin karena telah membantu dan melindungi Xiao Yan selama ini. Saya tidak ingin pergi, saya tidak tahu apakah dia tetap sehat, dan setelah melangkah lebih jauh untuk waktu yang lama, Ying menoleh dan mundur ke sisi Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa membuka mulutnya, dia harus menjerit nyaring. Kepala ular piton Jiushi menjerit, rasanya sangat tidak nyaman. Saya menyerah. Laya sangat kesakitan, tidak apa-apa, bolehkah aku pergi? Jiuyin sangat kesakitan hingga dia tidak tahan, jadi dia langsung memilih untuk memohon belas kasihan. Raja hantu kecil yang bau, aku bekerja keras untuk melindungimu dan bahkan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Jiuyin segera menatap Xiao Yan tanpa daya. Para junior jelas tidak bermaksud demikian, dan mereka tahu bahwa akan ada kesulitan besar. Para senior berada di atas segalanya. Saya berharap para senior dapat memberikan bantuan kepada Sensi untuk melawan para penyusup. Untuk menghindari kehancuran kehidupan, dia menundukkan kepalanya, menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya, dan berkata dengan serius, dengan nada memohon.
Senior Zhenwu adalah penguasa barat dewa yang maha kuasa Wo Sensi dengan perubahan segalanya kosong. Anak itu memohon bantuan para senior. Sensi Xiaoyan tidak menginginkan sikap hormat apapun. Jiu Ying segera berhenti bicara. Demonic Sky Beast semuanya mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka. Karena dia memilih untuk mengikuti, dia akan menuruti keinginan Xiaoyan, lagi pula Xiaoyan tidak akan menyakiti mereka. Kemudian Jiu Yin dan Mo Tianshu semua bergegas ke belakang Zhenwu, punggungnya diselimuti awan dan kabut, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di belakang yang sebanding dengan benua. Zhenwu memang tidak sederhana, tidak diragukan lagi keberadaannya seperti jarum pengikat laut di Sensi, setidaknya yang pasti Zhenwu terlalu lemah dan tidak mungkin untuk dilibatkan. Dia berangkat lebih dulu keesokan paginya. Suara Zhenwu keluar 4 kali. Sangat mendesak. Xiaoyan, Master Senior Zhenwu, selalu penuh kesopanan, yang disebut reinkarnasi hanyalah sebuah nama, dia selalu menganggap dirinya sebagai Xiao Bei Singo atau Ratu. Dalam ketiadaan, sosok besar Zhenwu sepertinya ditelan kegelapan selama beberapa saat, dan sosok yang sangat besar ini menghilang. Ayo pergi, kita harus mulai juga. Xiaoyan mundur dan kembali ke Bahtera, sepertinya segala sesuatu di Sensi semakin cepat, seolah-olah waktu menjadi lebih cepat. Sebelum badai terjadi, hanya permukaannya saja yang tenang, namun bagian dalamnya sudah terendam arus. Kekuatan apa yang perlu saya capai untuk menyelamatkan dunia? Saya tidak mengerti permainan ini. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri di geladak. Pertarungan ini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan kesenjangan besar. Saat ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi abadi melawan Dewa Perang. Jika Ratu tidak memberinya setetes darah yang mulia, dia tidak akan mampu berdiri seperti ini. Ini adalah setetes esensi dan darah Murakami. Pada saat ini, Xiaoyan merasa ada kesenjangan besar dalam kekuatannya yang menurutnya dapat diterima. Murakami sangat kuat, kekuatan semacam itu cukup untuk mengubah takdir. Mengapa dia memilih untuk bereinkarnasi? Apa pentingnya reinkarnasi Xiaoyan? Dan menghapus diri Anda yang kuat, dan bereinkarnasi, dan mulai lagi dari awal. Tapi akan sangat sulit untuk kembali ke puncak, setidaknya puncak yang tidak bisa dilihat Xiaoyan sama sekali. Kamu terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa Gu Zongsheng memblokir semua ingatan adalah karena dia tidak ingin kamu tenggelam dalam kontemplasi. Nantikan saja semuanya, tetapi permaisuri melihat Xiaoyan dengan mata kosong mencoba mencerahkannya. Namun Ratu tidak terlalu membujuknya, karena ini juga merupakan pemikiran yang harus dilalui Xiaoyan dalam takdirnya. Ratu memandang Xiaoyan dengan matanya yang indah, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Ratu semakin mirip Ratu Nanan, Dauntless bersembunyi di lautan hampa dengan kecepatan tercepat dan bergerak maju. Tidak ada jeda di sepanjang jalan, Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk bersila, dan permaisuri memandang Xiaoyan dengan bosan. Terlalu gugup sekarang, kenapa aku tidak memberimu mimpi? Ratu memandang Xiaoyan dengan bosan dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Kalau mimpi, tidak boleh dianggap paksaan, bukan? Tidak masuk hitungan, saya juga punya niat baik. Sang Ratu bergumam pelan pada dirinya sendiri, lalu sudut mulutnya terangkat, dan dua rona merah dan lesung pipit indah muncul di wajah cantiknya. Perlahan menutup matanya yang besar dan cerdas. Gambaran di benak Xiaoyan berubah tajam, dan dia merasakan kehangatan datang dari sekitarnya, dan sosok montok muncul saat kerudung yang sangat nyaman berkibar. Bukankah ini tipuanku?